Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Amelia Muhibatul Milah. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan video tutorial cara membuat multimedia interaktif, pembelajaran interaktif, salah satunya menggunakan Meet App Inventor. Nah, Meet App Inventor salah satu situs web yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Di sini saya membuat aplikasi Math Apps. Nah, Math Apps ini salah satu aplikasi yang membahas tentang konsep kesebangunan dua buah bangun datar. Diharapkan melalui aplikasi Math Apps ini, para siswa akan lebih mudah dan akan lebih menarik perhatian siswa dalam mempelajari matematika. Kita simak saja yuk video tutorialnya. Yang pertama, teman-teman buka browser yang biasa teman-teman gunakan, lalu ketikkan Meet App Inventor. Nah, lalu kita pilih yang paling atas ya, lalu klik. Nah, setelah itu ini tampilan awal dari Meet App Inventor, kita klik Create App. Nah, ini karena tadi sudah login, jadi tampilannya seperti itu. Nah, inilah tampilan awal dari Meet App Inventor. Kita start new project ya, kita kasih nama dengan misalnya Math APK. Lalu klik OK. Nah, ini dia tampilan aplikasi yang akan kita buat, di mana ada palette, viewer, lalu ada komponen dan ada properties. Nah, viewer di sini yang akan menampilkan desain aplikasi kita. Untuk backgroundnya kita pilih ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa desain untuk background, untuk icon-icon. Nah, di sini saya pilih nomor 2 untuk background halaman utama. Lalu klik OK. Nah, ini dia background yang saya pilih. Untuk ukurannya kita pilih font size ya. Nah, di sini ada tulisan screen 1. Kita bisa menghilangkannya. Di bagian bawah di properties ada title. Nah, title visible-nya kita tidak usah di checklist. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan desainnya. Nah, ada 4 kotak. Lalu untuk menggabungkan icon, langkah pertama kita harus memasukkan dulu layoutnya. Layout di sini berfungsi untuk sebagai spasi atau jarak ya. Kita atur 100% karena kita nggak tahu berapa besar layar di setiap handphonenya, kan beda-beda. Jadi kita gunakanlah 100%. Untuk tingginya 25%. Lalu kita ulangi kembali langkah yang tadi. Di layout yang kedua kita pilih lebarnya 100% dan tingginya itu 20%. Lalu untuk backgroundnya itu kita nonkan ya. Nah, lalu kita ambil lagi layout horizontal arrangement di layout yang kedua dengan tinggi dengan lebar 15 cm. Ini untuk jarak dari pinggir ke icon yang pertama. Nah, untuk icon pertama kita pilih bottom, kita simpan di pinggir layout. Lalu untuk iconnya ya, di sini ada di bagian properties ada image. Nah, tingginya 20, ada image. Nah, ada image, teman-teman bisa browser. Saya pilih iconnya ini. Nah, saya sudah mendesain ya. Teman-teman bisa mendesainnya di Canva. Lalu ada tulisan text button, kita bisa hilangkan saja dengan mendelete-nya. Lalu kita ulangi kembali langkah membuat jarak dengan layout horizontal arrangement. Kita tarik, lalu untuk lebarnya kita ubah menjadi 15 cm, 15%, mohon maaf, untuk backgroundnya non color. Lalu bottom yang kedua, ini kita akan masukkan untuk icon yang kedua. Nah, dengan tinggi sama yang pertama itu 25% dan lebarnya itu 20%. Lalu image-nya kita upload kembali di file ya. Saya sudah menguploadnya. Nah, ini dia icon yang kedua. Nah, untuk icon yang ketiga dan keempat, ulangi langkah seperti yang pertama. Nah, di sini sudah full ya. Seperti desain yang pertama ada 4 icon, yaitu materi, latihan, tentang, dan bantuan. Di sini teman-teman bisa mengganti nih di bagian komponen
setiap button bisa diganti sesuai dengan judul materinya. Lalu habis screen 1 kita akan menambah screen kembali untuk screen yang kedua dengan nama screen materi. Nah, oke. Tampilannya akan seperti ini. Langkah-langkahnya sama seperti mengupload background untuk yang screen 1 ya. Nah, di sini saya sudah menguploadnya dengan background pembahasan materi. Lalu saya sudah menyiapkan desain seperti ini, ada tujuan pembelajaran, ada substansi materi, dan ada icon home. Nah, berarti kita membutuhkan 3 button. Langkah yang pertama sama, kita masukkan horizontal arrangement sebagai jarak ya. Lalu untuk buttonnya, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya teman-teman, bisa diulang kembali. Nah, untuk tinggi buttonnya itu 30% dan untuk lebarnya adalah 60%. Nah, untuk image-nya kita upload kembali icon yang telah kita siapkan. Nah, ini dia tampilan ketika button-buttonnya sudah kita upload sesuai icon yang kita inginkan. Lalu untuk yang di bawah ini, text for button 3, tingginya 12% dan lebarnya 17%. Di sini saya gunakan untuk icon home atau back ya. Nah, ini dia langkah-langkahnya sama ya seperti yang di screen 1. Lanjut, kita akan menambah kembali screen yang ketiga, yaitu kita kasih nama dengan TPEM, yaitu TPEM itu tujuan pembelajaran ya. Untuk yang pertama nih, tujuan pembelajaran, sama ya langkah-langkah mengupload backgroundnya seperti langkah yang di screen 1 dan di pembahasan materi. Nah, untuk yang pertama tujuan pembelajaran, di sini saya sudah menyiapkan teksnya. Nah, di setiap baris baru saya tambahkan kurung siku dengan di dalamnya BR. BR di sini merupakan bahasa pemrograman untuk enter ya, karena ketika kita copy di title nanti, di sini jika kita tidak menggunakan bahasa pemrograman akan semuanya sebaris. Kita aktifkan HTML formatnya, maka akan menjadi barisan baru ya setiap nomornya gitu. Lalu untuk font size-nya juga teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya menggunakan ukuran 15. Nah, setelah itu kita lanjut ke button untuk back ya. Di layout yang bawah. Nah, tampilnya lah akan seperti ada back, ada home, dan ada next. Caranya sama seperti kita mengupload untuk back ya. Dan jaraknya itu menggunakan layout. Lanjut, di sini saya menggunakan materi. Di sini saya memanfaatkan file yang sudah diupload ke Google Drive. Jadi nanti kita tidak harus mengetik secara manual, tapi cukup memasukkan linknya saja. Tapi filenya harus diupload ke Google Drive. Sama halnya dengan video, saya sudah upload di link YouTube ya. Jadi nanti kita tinggal klik linknya. Nah, untuk tentang aplikasi sama halnya dengan tadi tujuan pembelajaran. Cara-caranya sama ya untuk upload-uploadnya, untuk cara memasukkan icon-iconnya, untuk title-nya sama seperti yang tadi. Lalu ada screen latihan soal di sini. Nah, untuk latihan soal, kita yang pertama itu pilih di layoutnya tabel arrangement. Nah, tabel arrangement, lalu rows-nya itu ada 4 karena saya pilihannya ada 4 ya. Lalu untuk kolomnya 2. Untuk persenannya kita pilih saja kira-kira 70-65%. Lalu lebarnya itu 100%. Nah, setelah ini kita user lalu pilih label untuk memasukkan teks ya. Kita klik 4 kali saja labelnya, ada label 1, label 2, label 3, dan label 4. Nah, lalu kita tambahkan di kolom yang kedua itu button. Nah, untuk text for label 1 kita ganti dengan A ya. Jadi untuk pilihan A, option A dengan backgroundnya biru, font size-nya 18, itu teman-teman sesuaikan ke bawahnya juga, jadi A, B, C, D itu disesuaikan. Lalu untuk text buttonnya saya ganti namanya dengan pilihan underscore A, lalu untuk selanjutnya sampai pilihan underscore D ya teman-teman.
Nah, setelah itu kita tambahkan lagi screen untuk kasih nama dengan screen score. Jadi skor di akhir, teman-teman akan muncul di akhir layar ya ketika mengerjakan kuis. Oke, nah ini dia tampilannya. Cara memasukkannya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Nah, setelah dari sini kita baru mengupload desainnya saja, belum ada perintah. Nah, caranya kita alihkan ke blocks ya, atas kanan ya. Nah, di sini untuk screen 1, di sini ada button materi. Kita pilih klik materi, lalu pilih when materi klik do. Jadi ketika materi diklik, lalu pilih lagi open another screen name. Lalu klik text, pilih yang kosong. Nah, di teks yang kosong ini kita ketika materi diklik, kita akan membuka apa nih? Yang pertama ada materi. Klik screen materi ya, sesuai dengan nama screennya, yaitu materi. Nah, selanjutnya kita copy paste aja untuk langkah-langkah yang di icon latihan, icon tentang, dan icon bantuan. Sama halnya ya, caranya seperti materi. Selanjutnya kita akan memprogram. Selanjutnya ada di screen materi, sama halnya dengan cara di screen 1 ya. Kita klik button materi, lalu kita pilih when click do, lalu kita pilih open another screen name, pilih sesuai screen yang akan teman-teman buka ketika mengkliknya. Caranya itu sama seperti yang di screen 1. Oke, tinggal ganti namanya saja. Nah, setelah itu kita akan di bagian TPM. Untuk screen TPM di sini ada button back ya, sama halnya dengan cara yang tadi. Kita klik back, lalu pilih when click do, another screen name, pilih materi. Nah, di sini untuk home juga sama, untuk next juga sama. Kita pilih, kita ganti aja nama screen yang sesuai kita inginkan ketika mengklik button itu. Selanjutnya kita pilih screen as materi. Di sini kita tadi yang ada materi pembelajaran, video pembelajaran ya. Sama caranya seperti di screen 1. Klik setiap button, lalu pilih when click do, dan open another screen name di control. Lalu pilih teks di bagian teks kosong. Nah, untuk M pembelajaran, caranya yang pertama kita klik PPM, PVM atau video pembelajaran, pilih when initialize, lalu klik web viewer. Di sini ada set call web viewer go to URL. Jadi teman-teman copy dulu URL-nya, lalu pilih teks bagian kosong, lalu kita ke YouTube ya untuk mengcopy linknya. Kita salin lalu copy paste di bagian teks yang kosong. Nah, untuk materi pembelajaran pun sama caranya dengan di video pembelajaran, kita mengcopy link di materinya. Setelah itu kita copy linknya. Nah, caranya sama ya. Untuk button back, button next, button home itu sama caranya dengan di screen 1. Selanjutnya kita akan di screen tentang. Yang pertama itu ada button back, ada button. Caranya sama, pilih klik back, lalu when click do, pilih control open another screen name. Nah, selanjutnya itu ada bantuan, caranya juga sama seperti yang tadi ya. Lanjut ke bagian latihan. Di sini latihan. Langkah pertama di bagian latihan yang harus kita lakukan adalah kita klik variables, lalu initialize global name to. Kita tarik, lalu name-nya kita ganti aja dengan nama soal ya. Soal. Lalu setelah itu kita ke blocks lagi, klik list. Di sini ada make a list. Nah, kita tarik, kita simpan di initialize global. Lalu untuk teksnya kita pilih teks yang kosong. Nah, di sini saya membuat 5 soal sehingga kita tambahkan nih di bagian make a list, kita tambahkan menjadi 5 item. Nah, setelah itu teksnya pun kita tinggal copy paste aja ya
untuk icon teksnya kita copy paste aja, kita simpan di setiap. Nah, setelah 5 ini kita copy initialize global sampai 6. Karena ada soal, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, dan jawaban. Jadi kita copy paste aja. Caranya, lalu kita namanya ganti aja dengan pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, dan jawaban. Nah, untuk memasukkan setiap soal dan jawaban, teman-teman siapkan dulu ya. Soalnya di sini saya sudah menyiapkan, tinggal copy paste aja soalnya. Nah, untuk soal kita masukkan soal pertama. Lalu untuk pilihan A-nya ada 2 buah persegi panjang, kita klik ya. Kita ketikkan 2 buah persegi panjang. Lalu untuk pilihan B-nya ada tadi 2 buah persegi. Kita ketikkan. Lalu untuk pilihan C-nya pun sama, 2 buah segitiga. Nah, untuk pilihan D di soal pertama, kita pilih teks yang di bagian pertama. Di pilihan D ya, tadi jawabannya itu adalah 2 buah trapesium. Ulangi sampai semua soal dan semua jawaban kita masukkan. Oke? Kita bisa mengcopy paste aja kalau soalnya kita sudah ketik ya. Setiap jawaban, ingat jawabannya A, B, C, D. Nah, untuk jawabannya itu sesuai dengan kunci jawaban yang kita punya. Nah, setelah selesai semuanya, setelah itu kita pilih lagi variabel, lalu initialize global name, kita tarik kembali. Nah, name-nya kita ganti misal dengan index. Setelah itu kita pilih math. Nah, ada yang 0 ya. Bagian pertama 0 kita ganti dengan 1. Maksudnya soal pertama kita dimulai dengan nomor 1. Selanjutnya kita pilih prosedur. Nah, lalu klik to procedure do. Ini untuk prosedur yang akan kita gunakan. Nah, kita ganti nama aja menjadi panggil soal. Misalnya kita pilih di label 5 itu set label 5 text to. Lalu kita klik. Nah, lalu kita pilih ke list ya. Ada di make a list. Mohon maaf, ada di bawah ya. Kita pilih. Nah, ini select list, item, list, dan index. Nah, untuk listnya kita copy aja di bagian index, kita klik ya, terus klik kanan, kita pilih get global index, itu untuk di index. Sedangkan untuk di list, kita dari soal, get global soal. Kita tarik ke bawah, lalu kita gabungkan. Nah, setelah itu, kita akan pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D-nya itu sama seperti langkah-langkah di label 5. Kita pilih set pilihan A, text to, lalu select listingnya kita copy aja ya. Untuk get globalnya sesuaikan, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D. Nah, setelah selesai membuat prosedurnya, langkah selanjutnya kita akan klik variabel lalu initialize global lagi, name-nya kita ganti dengan misalnya score. Lalu kita klik math di bagian 0 ya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah teman-teman mengklik di bagian kontrol, lalu ada if di pilihan A, pilih when, pilihan A, klik do. Nah, lalu ke kontrol, lalu pilih if then ya yang pertama. Nah, lalu untuk logic kita klik logic, pilih yang sama dengan. Nah, untuk kolom yang pertama di sebelah kiri sama dengan, kita pilih list. Di sini ada di bawah select list item ya, list dan index. Nah, untuk listnya kita isi dengan index get global
maaf, soal 6-nya kita ganti dengan jawaban. Nah, kita jawaban, get global jawaban dengan cara klik kanan ya, masukkan ke select list item list. Lalu untuk indeksnya kita di indeks get global index, kita copy paste aja yang sudah ada. Untuk di sebelah kanan sama dengannya kita pilih teks yang kosong, lalu kita isi dengan, karena ini pilihan A maka kita isi dengan A. Jadi programnya akan membaca, ketika jawabannya tidak A maka akan skornya beda gitu. Nah, lalu untuk D-nya kita pilih set global score, lalu ke math yang ditambah ya. Nah, get global jawaban, di sebelah kiri tambah plus penjumlahan, dan untuk di sebelah kanannya kita ke math lalu pilih yang 0. Nah, karena ini 5 soal jadi satu soalnya bernilai jika benar adalah 20. Nah, lalu di bagian if then-nya kita tambahin lagi ada else. Nah, else ini jika salah ya. Kita copy paste aja dari atas, set global score, kita copy paste. Lalu kita di bagian else ya. Nah, jika salah ya tambahannya adalah 0. Gitu, teman-teman. Lalu setelah itu kita ke bagian control, pilih if then else lagi di bagian yang kedua. Nah, untuk di bagian if-nya kita akan copy paste dari get global index. Lalu untuk di maaf, salah, kita masuk logic dulu, terus pilih yang sama dengan. Nah, kita baru masukkan di global index di sebelah kiri sama dengan. Setelah itu kita pilih ke math, pilih yang 0. 0-nya kita ganti, karena ada 5 maka batasan soal skor muncul adalah ketika kita menjawab 5 soal. Lalu pilih control, di sini ada get open another screen with star follow screen name. Nah, text di sini skor akan muncul ketika kita membuka. Nah, kita lihat ya, nama screen score itu adalah skor. Kita klikkan skor. Setelah itu di bagian bawahnya star value-nya kita pilih get global index. Lalu untuk di bagian else-nya adalah kita pilih set global index. Tuh ke bagian math kita yang penjumlahan. Nah, untuk yang kiri penjumlahannya adalah get global index. Kita copy paste aja. Lalu ke bagian math lagi kita pilih yang 0. Nah, 0-nya kita ganti dengan 1. Jadi setiap satu screen ya maksudnya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa? Kita melakukan call panggil soal. Jadi ketika sudah mengklik pilihan A akan muncul soal-soal yang nanti teman-teman bisa kerjakan. Nah, ini untuk pilihan A. Untuk pilihan D, pilihan C, dan pilihan D, teman-teman tinggal copy paste aja dan ganti A-nya dengan sesuai dengan optionnya B, C, dan D. Oke ya. Nah, setelah itu kita akan ke bagian screen score. Di sini kita pilih control, maaf, kita pilih score. Lalu when score initialize do, kita pilih ke label 1, set label 1 text to. Nah, di listnya karena kita join dengan yang tadi, kita pilih join. Lalu kita pilih teks yang kosong. Nah, untuk teks yang kosong kita klik kalimat apa yang akan teman-teman munculkan. Saya kalimatnya skor perolehan Anda sama dengan, lalu untuk di bagian keduanya get star value. Maka aplikasi teman-teman sudah selesai. Teman-teman bisa mendownloadnya. Saya akan mendownload ke komputer. Tunggu sampai 100%, lalu kita save. Nah, di sini karena karena laptop saya ada aplikasi untuk membuka aplikasi Android. Kita coba ya. Tujuan pembelajaran, oke, untuk setiap bottom-bottomnya
sudah beroperasi, berarti ini tandanya, dan untuk videonya pun udah jalan. Ini artinya aplikasi teman-teman sudah bisa digunakan di Android. Cukup sekian tutorial dari multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Meet App Inventor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.